Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa dan hidup kita pun pasti luar biasa. Amin. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita, hidup kita. Kita mau beri penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus sebagai Tuhan penyelamat kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti
Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Ya penghibur, Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. mari saya ajak jemaat Tuhan untuk bisa bangkit berdiri. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
raba syakara papa 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 raya rara. Syakara lala ya raba syakere. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kelahiran-Mu menyelamatkan kami. Kelahiran-Mu Tuhan membuat kami berharga. Kelahiran-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Kelahiran-Mu Tuhan Yesus membawa sukacita dalam kehidupan kami. Kelahiran-Mu Tuhan membawa pengharapan dalam kehidupan kami. Kami yang terhilang, kami ditemukan kembali oleh Engkau lewat kelahiran-Mu. Terima kasih, sungguh besar karya-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih-Mu buat kami. Kelahiran-Mu membuktikan betapa besar cinta-Mu bagi kami Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Engkau Allah Immanuel yang ada bersama-sama kami. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami mau berikan hidup kami, hati kami, korban yang terbaik bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap berkata amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Raya kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Natal merupakan momen yang spesial. Di Natal yang pertama para gembala mereka datang dan berkumpul bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dan saat ini juga kita boleh berkumpul, kita boleh juga bersuka dan menyembah Yesus Tuhan Raja kita. Amin. Bapak Ibu semua.
kabar sukacita bagi kita semua. Jemaat boleh kembali duduk dan kita persiapkan hati kita boleh mendengarkan firman Tuhan jadi kekuatan baru buat setiap. Percaya bahwa Natal yang terindah adalah saat kita boleh bertemu dengan Tuhan, menikmati kasih dan kebaikan. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Natal terindah
waktu ku bertemu Yesusku, saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku, Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Saya boleh minta jemaat saja yang menyanyikan pujian ini, biar jadi kerinduan buat setiap kita. Bersama-sama jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. sekali lagi saya minta jemaat boleh bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan
memuji namamu, Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan namamu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji namamu, Kau yang terindah bagiku. Kau yang terindah, Kau yang terindah bagiku, Kau yang terindah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur di hadapannya saudara. Naikkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan terima kasih kami kepadamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh mari saudara naikkan syukur di hadapannya. Naikkan korban syukur di hadapannya. Haleluya, apapun keadaanmu saat ini, katakan terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, kasih setiamu yang tidak pernah berhenti Tuhan. Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah lagi di hari ini. Dengan kesehatan, kekuatan daripadamu. Terima kasih telah memelihara kami, telah menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau terima firman-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan tepat seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Dan biarlah setiap kami juga dikaruniakan tanah hati yang baik dan subur, yang siap untuk menerima benih firman-Mu hingga benih firman-Mu boleh berbuah hingga 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak kasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa, Tuhan baik. Kasih senyum yang paling manis ke kanan kirinya. Wih mantap jiwa. Wih. Dari senyumnya sarapannya kenyang nih kelihatannya saudara. Haleluya. Hari ini saya mau ajak kita belajar satu tema yaitu agape dan filia saudara. Saya mau ajak kita melihat satu kejadian yang terjadi antara Tuhan Yesus bersama dengan salah satu murid yang dikatakan paling dekat dengan dia yang namanya Simon Petrus. Saya ajak kita membaca dulu kisahnya di Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke 17. Yohanes 21 ayat 15
sampai yang ke-17. Saya ajak kita membaca bersama, kalau kurang kelihatan saudara bisa buka di Alkitab saudara. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Saya ajak kita baca bersama 1, 2, 3. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, sekasih Tuhan, ini adalah satu kisah di mana Tuhan Yesus ya setelah sarapan ya ngejak ngobrol salah satu muridnya yang bernama Simon Petrus, saudara. Nah, Petrus ini adalah seorang murid yang sering dianggap memiliki satu karakter yang kalau kita lihat di zaman sekarang dalam ilmu psikologi itu disebut sebagai karakter sanguin, saudara. Mengapa? Karena dia mempunyai sifat itu ekspresif, spontan, banyak bicara, saudara. Lalu juga antusias, mudah bergaul, saudara. Dan kalau kita membaca di Alkitab, kita akan menemukan banyak cerita yang Alkitab tulis tentang Petrus, saudara. Dan cerita ini memang penuh warna, menunjukkan karakter Petrus yang sanguin ini, saudara. Ya contohnya apa? Contohnya adalah sejak awal ia dipanggil Tuhan sebagai muridnya di Matius 4, saudara. Di mana dia sedang menjala ikan dan Yesus mengajaknya untuk mengikuti dia, saudara. Alkitab mencatat bahwa tanpa pikir panjang, Petrus langsung letakkan jalannya dan mengikut Yesus. Enggak pakai pamit, saudara, enggak pakai bilang babi bu, saudara, enggak pakai bilang salam perpisahan, tumpengan dulu, enggak, saudara. Langsung jalan ditaruh dan tanpa pikir panjang dia ikut Yesus. Kemudian di kisah lain ketika Yesus berkata ia akan mati untuk menebus dosa manusia, Alkitab mengatakan bahwa hanya Petrus satu-satunya murid Tuhan yang dikatakan menarik Tuhan ke samping lalu menegur dia, saudara, menegur Tuhan Yesus, bayangkan, saudara. Ini satu-satunya murid yang berani, ya sebetulnya kurang ajar, saudara, ya, menegur Tuhan Yesus, saudara. Berani-berani menegur Tuhan Yesus sampai kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis," gitu ya. Sampai berkata seperti itu, saudara. Ini Petrus. Di kisah lain lagi ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk berjalan di atas air, meninggalkan perahu dan menghampiri Yesus yang sedang berdiri di atas air. Alkitab mengatakan ya cuman Petrus yang secara spontan keluar dari perahu dan jalan di atas air. Tidak ada murid lain yang melakukannya. Ya cuman Petrus, saudara. Selain Tuhan Yesus, murid Tuhan yang dicatat pernah berjalan di atas air. Cuman Petrus, saudara. Di kisah lain ketika Yesus berkata bahwa ia akan diserahkan dan murid-muridnya akan tergoncang imannya. Hanya Petrus lagi satu-satunya yang tanpa pikir panjang berkata, "Tuhan, sekalipun semua murid tergoncang imannya, aku tidak akan tergoncang. Aku akan bahkan rela mati demi engkau." Ya, tanpa pikir panjang, dia spontan ngomong seperti itu, saudara. Dan kita tahu bahwa malamnya dia juga tercatat. Satu-satunya yang dicatat, murid menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya Petrus ini, spontan seringkali, tanpa pikir panjang dia ngomong, saudara. Ya, lagi ketika Yesus ditangkap di taman Getsemani, ya, Petrus adalah satu-satunya murid yang lagi-lagi tanpa pikir panjang mengulurkan tangannya mengambil pedang dan potong, saudara, telinga hamba imam besar namanya Malkus. Cuma dia, tujuannya apa? Belani Tuhan, saudara. Membela Yesus, bayangkan, luar biasa, saudara. Tapi ketika kemudian Yesus ditangkap, dia lari meninggalkan Tuhan. Pembelaannya berhenti sampai di situ. Dia melarikan diri karena ketakutan. Yang awalnya mau membela tidak jadi lagi, kabur, saudara.
Itulah Petrus. Ketika Yesus sudah bangkit dan kemudian kembali menemui para murid yang sedang menangkap ikan setelah semalaman, tidak mendapat seekor pun, saudara. Alkitab mencatat Petrus juga yang pertama datang kepada Tuhan Yesus dengan cara lompat ke danau dan berenang, saudara. Yang lain masih naik perahu, dindayung ke pinggir, Petrus langsung jebur, saudara. Datengin Tuhan Yesus. Spontan, saudara. Kadang kali nggak pakai pikir panjang. Pada hari Pentakosta, Alkitab mencatat ada satu murid yang setelah dipenuhi Roh Kudus langsung berdiri dan berkhotbah. Siapa? Petrus, saudara. Dan hari itu 3.000 orang dimenangkan bagi Tuhan. Ya, luar biasa kisahnya dari Petrus ini. Jadi Petrus ini memang seorang yang karakternya spontan, ekspresif, banyak bicara, saudara. Kadang-kali nekat, berani mencoba dan seringkali tanpa pikir panjang, tidak ukur kemampuan. Pokoknya terabas dulu, nekat dulu, berani dulu ya. Resikonya nanti di belakang, saudara kasih Tuhan. Nah sekarang kita kembali ke kisah ini, saudara. Ke kisah tadi di mana Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Sampai 3 kali. Kalau kita perhatikan di kisah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu menanyakan pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Dan dicatat bahwa di pertanyaan yang ketiga, Petrus menjadi sedih. Ya, ini di ayat 17. Ya, dia menjadi sedih, saudara. Menjadi berduka hati karena Tuhan bertanya sampai 3 kali tentang kasihnya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di kisah ini, sebetulnya karakter spontan yang menjadi ciri Petrus itu tidak terlihat seperti biasanya di kisah-kisah yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Memang kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, tidak terlalu terlihat di mana hilangnya ciri spontanitasnya Petrus. Karena ketika dia ditanya, dia juga langsung menjawab, saudara. Tetapi kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya, kita bisa melihat bahwa sebetulnya sejak pertanyaan pertama yang diajukan oleh Tuhan Yesus, Petrus sudah tidak menjawab dengan spontan seperti biasanya, saudara. Ya, coba diklik lagi. Nah, saudara, kalau kita lihat di pertanyaan Tuhan Yesus pertama sampai yang kedua, di sana sebetulnya Tuhan Yesus memakai kata agapao atau agape, saudara bisa lihat di atas, saudara ya. Agape yang merupakan gambaran dari kasih yang tanpa syarat, murni yang tulus, kasih yang semuanya, kasih yang mengasihi dengan seluruhnya. Tetapi sejak pertanyaan pertama sampai yang ketiga, Petrus selalu menjawab bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus dalam tanda petik hanya dengan phileo atau filia, saudara. Yang merupakan kasih seorang sahabat, antar sahabat, saudara. Kasih yang menuntut ada timbal balik, yang didasari ada syaratnya. Ada rasa cocok yang perlu ada persamaan selera, ada persamaan keinginan. Ada syarat yang harus terjadi di kasih filia, saudara. Dan tolong diklik 1 kali lagi, barulah dalam pertanyaan ketiga Tuhan Yesus merubah pertanyaannya. Dan ini yang membuat Petrus sedih. Di mana Tuhan Yesus bertanya dengan memakai kata filia juga. Jadi 2 kali dia bertanya, Petrus, apa kamu agape dengan aku? Dan 3-tiganya Petrus berkata, tidak Tuhan. Benar Tuhan, tapi aku cuman filia dengan engkau. Dan di pertanyaan yang ketiga Tuhan Yesus menurunkan, saudara. Dia berkata, Petrus, apa kamu filia dengan aku? Kasih sahabat. Dan Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku filio dengan engkau, filia dengan engkau. Nah, respon ini menurut saya, ini bukan Petrus banget, saudara. Kenapa? Karena kalau kita lihat sifat Petrus yang spontan seperti dalam kisah-kisah yang lain, akan lebih masuk akal ketika Tuhan bertanya, Petrus, apa engkau agape dengan aku? Dan spontan Petrus menjawab, tentu saja Tuhan, aku agape dengan engkau. Aku kasih semua buat engkau, apa yang engkau meminta? Ya, mati pun aku berani, aku Petrus. Engkau tanya aku agape, tentu saja aku agape dengan engkau. Tanpa pikir panjang, saudara. Tapi enggak kelihatan di sini. Dari awal hingga akhir, Petrus hanya menjawab, aku filia, filio Tuhan dengan engkau. Tidak agape dengan Tuhan, saudara. Nah lalu apa yang kita bisa pelajari? Saya paling tidak akan membagikan 2 hal, saudara. Ya, apa yang kita bisa pelajari? Poin pertama, tolong diklik. Ini saudara, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa anak Tuhan terkadang
bisa agape di mulut, tapi hanya filia di hati dan perbuatannya, saudara kasih Tuhan. Jawaban yang Petrus katakan hari itu bahwa dia hanya bisa filia dengan Tuhan dan tidak sampai agape, tentunya adalah karena dia menyadari bahwa sebelum hari itu, mulutnya seringkali sudah bicara agape dengan Tuhan. Tetapi kenyataannya dalam hati dan perbuatannya, ternyata ia masih hanya filia dengan Tuhan. Saya tunjukkan contohnya, saudara. Matius 26 ayat 33 sampai yang ke-35. Petrus menjawab Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, lihat saudara di kisah ini perkataan Petrus kepada Tuhan, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak akan tergoncang. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, dia akan menyangkal Yesus 3 kali. Petrus berkata lagi, sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Di sini kita bisa lihat bahwa dari ucapannya seakan-akan dia sudah agape dengan Tuhan. Dia relakan semuanya tanpa syarat di ucapan. Mati sekalipun enggak apa-apa, agape Tuhan dari ucapan. Tetapi dalam hati dan perbuatannya ternyata dia hanya filia dengan Tuhan. Ya, dia lari meninggalkan Tuhan, dia enggak setia dengan Tuhan. Artinya seringkali di mulut dia mengaku mengasihi Tuhan tanpa syarat, tetapi dalam hati dan perbuatannya dia mengasihi Tuhan masih dengan syarat dan ketentuan yang dia inginkan. Inilah alasannya mengapa Petrus tidak mau menjawab bahwa dia agape, tapi hanya filia. Karena hari itu dia menyadari dirinya sebenar-benarnya dan sedalam-dalamnya. Dia belum bisa mengasihi Tuhan dengan tulus segenap hati dan hidupnya seperti yang seringkali dia ucapkan, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali tanpa disadari hal ini juga terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Yaitu di mulut banyak anak Tuhan mengaku bahwa dia agape dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Rela menyerahkan semuanya untuk Tuhan. Tapi kenyataannya di hati dan perbuatannya sehari-hari, dia mengasihi Tuhan masih dengan filia saja, saudara. Masih banyak syaratnya, masih banyak ketentuan yang harus berlaku untuk mengasihi Tuhan. Nah, lalu apa cirinya, saudara? Mengasihi Tuhan dengan kasih filia, tolong diklik sekali lagi. Ini cirinya, orang mengasihi Tuhan dengan kasih filia. Yang pertama adalah menuntut adanya syarat dan timbal balik dari Tuhan. Saya kasih contoh gini. Ada anak Tuhan kalau nyanyi memuji Tuhan dia berkata gini. Lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ini apa? Agape, saudara. Lebih dari segalanya yang aku mau Tuhan. Emas, perak sekalipun tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Tuhan. Tapi waktu ada dalam kekurangan, kebutuhan, ya saya kasih gambaran emas dan peraknya lagi kurang, saudara. Ya, dan dia setelah berdoa merasa tidak ada jawabannya, tidak jarang kemudian anak Tuhan jadi kecewa kepada Tuhan. Jadi marah kepada Tuhan. Jadi menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena agapenya masih di mulut. Di hatinya sebetulnya filia dengan Tuhan. Kayak Petrus. Ada syaratnya Tuhan untuk aku mengasihi engkau. Contoh lain adalah sikap seperti ini. Tuhan, kalau aku sudah berdoa, seharusnya engkau langsung tolong saya. Ya, kalau saya sudah meminta sesuatu, maka seharusnya Tuhan menjawab seperti yang saya inginkan. Jika saya sudah setia, maka seharusnya Tuhan selalu menunjukkan kuasa dalam hidup saya. Jika saya sudah memberi, maka haruslah Tuhan memberi lebih banyak kepada saya. Nah, ini contoh hidup seperti Petrus, saudara. Agapenya di mulut, tapi di hati masih filia, saudara. Mengasihi Tuhan ada syaratnya, ada ketentuannya yang perlu dipenuhi supaya dia tetap mengasihi Tuhan. Contoh yang kedua, ciri kasih filia adalah menuntut dirinya
dihargai oleh Tuhan, saudara. Ciri kasih yang bersyarat atau filia atau bersahabat dengan Tuhan, biasanya masih ada tuntutan untuk dihargai oleh Tuhan. Seperti sahabat. Ya, kalau saudara punya sahabat, saudara dan sahabat saudara harus saling menghargai. Kalau sudah nggak menghargai, kita nggak mau lagi bersahabat dengan orang itu, saudara. Ya, ada tuntutan untuk dihargai oleh Tuhan. Artinya apa? Sulit baginya untuk hanya tunduk, menyerah, percaya dan taat kepada Tuhan baginya, saudara. Biasanya tuntutan ini muncul dalam rasa masih punya hak di hadapan Tuhan. Saya kasih satu contoh dari hidup Petrus, saudara. Di Matius 16 ayat 22 dan 23, tolong diklik. Nah, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan apa? Menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata kepadanya, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara kasih Tuhan, di kisah ini Petrus karena dia merasa dengan Tuhan sahabatan, sohib saudara, friend saudara, maka dia merasa berhak menegur Tuhan, saudara. Ya ini satu-satunya nih yang dicatat berani menegur Tuhan. Coba saya tanya kepada saudara, ada di sini yang pernah berani menegur Tuhan, angkat tangan? Tuhan kok salah gitu? Gak ada ya saudara? Gak ada ya? Gak ada ya? Berarti saudara sama Petrus mending mana? Mending mana? Ayo. Gak ada yang pernah negur Tuhan toh? Gak ada. Berarti sama Petrus mending? Mending? Ya, ngomong aku kok ya ora enak, mosok aku luwih apik saka Petrus kan rasul Tuhan, tapi dalam hati saya gitu ya saudara kasih Tuhan. Nah, saya kasih tahu saudara. Saudara kasih Tuhan, kata menegur Tuhan ini dalam bahasa Inggris dipakai kata rebuke, saudara. Rebuke. Dan kata rebuke ini juga berarti protes. Pernah protes sama Tuhan? Nah, sama enggak sama Petrus? Sama toh saudara, pernah protes doanya nggak dijawab? Pernah protes masalahnya nggak dijawab? Sama itu negur Tuhan sebetulnya. Katanya sama artinya, rebuke. Kata rebuke juga berarti ngomel, marah sama Tuhan. Ada anak Tuhan di sini pernah marah sama Tuhan? Nah, Tuhan, aku sudah doa, aku sudah berseru padamu, aku sudah bilang. Nah, ya saudara, ngomel sama Tuhan. Sama itu. Menegur Tuhan. Saudara. Podo kurang ajar itu sebetulnya kita sama Petrus, saudara kasih Tuhan. Lalu yang menarik, saudara, kata ini menegur atau rebuke dalam bahasa aslinya juga bisa berarti menghukum Tuhan. Sadis enggak saudara? Menghukum Tuhan. Ada yang pernah menghukum Tuhan? Mungkin kita enggak pernah dong. Tapi ada anak Tuhan, kalau dia lagi marah sama Tuhan, dia kecewa dan enggak mau berdoa lagi loh saudara. Enggak Tuhan-Tuhanan, itu menghukum Tuhan. Dia enggak mau dekat sama Tuhan, dinengke Tuhan. Itu kan sama kayak kita marah sama orang tuh, didiemin Tuhannya. Menghukum Tuhan. Sama ini kayak Petrus lakukan. Menghukum Tuhan artinya apa? Kecewa sama Tuhan lalu enggak ke gereja lagi. Buat apa aku gereja? Doa aku enggak dijawab. Enggak usah gereja. Enggak lagi gereja, enggak lagi sungguh-sungguh. Buat apa aku berdoa, doa aku enggak dijawab. Enggak lagi berdoa. Buat apa aku berdoa, jawabannya enggak seperti yang aku mau. Enggak lagi berdoa. Itu menegur Tuhan, saudara. Rebuke. Artinya sama, saudara. Enggak mau lagi cari Tuhan, buat apa lagi baca Alkitab. Aku sudah berdoa dan masalahku enggak selesai, penyakitku enggak sembuh. Enggak Tuhan-Tuhanan. Sama. Menghukum Tuhan. Kadang-kali kalau kita baca kisah Petrus, ya termasuk saya sih. Waktu baca kisah, berani-beraninya ya Petrus negur Tuhan. Padahal seringkali saya hamba Tuhan juga melakukan hal yang sama. Kayak Petrus. Saudara. Jadi orang dengan kasih filia, merasa karena dia dan Tuhan itu, Yesus kaulah sahabatku. Jadi dia punya hak, merasa punya hak, sesama sahabat kan boleh marah. Boleh enggak puas, boleh protes, boleh marah, boleh diemin, boleh menghukum, saudara. Punya hak ketika dia merasa Tuhan gak adil kepadanya. Merasa punya hak untuk berdebat dengan Tuhan, berargumen dengan Tuhan. Ketika
Dia merasa rencana Tuhan kok nggak sesuai rencanaku. Tak ajak debat dulu Tuhan nih, gitu. Saudara kasih Tuhan. Ya, merasa bahwa keinginannya penting untuk Tuhan perhatikan dan kabulkan. Merasa bahwa dia cukup setara dengan Tuhan sehingga penting untuk Tuhan mendengarkan pendapat dia, saudara. Dia merasa sahabat kok setara dong, aku boleh negur dong, aku boleh protes dong, ngejak debat dong, gitu, saudara. Nah itu, saudara, itu namanya menegur Tuhan. Kasih filia itu seperti itu. Padahal sebetulnya kalau Anda baca Alkitab, orang-orang yang disebut Alkitab loh ya, yang Alkitab nyebut sebagai sahabat Allah, Abraham, Daud, Daniel, itu kalau ketemu Allah, gentarnya luar biasa. Nggak berani ngejak geger, saudara. Abraham itu ya nawar Tuhan. Dari 50 sampai 10 supaya Sodom nggak dihancurin. Itu sambil bilang, jangan marah ya Tuhan. Jangan marah ya Tuhan. Sekali jangan marah, please ampuni aku, jangan marah ya Tuhan. Jangan marah ya Tuhan. Banyak anak Tuhan sekarang, marah ben, ra urusan. Saudara. Kebangetan saudara ya, kadang kali. Daud, ketika marah sama Tuhan, Alkitab mengatakan Daud menjadi marah, lalu dia takut dengan Tuhan. Bukan marah nyentai-nyentai saudara, bukan marah ngejak geger. Enggak, dia marah, dia takut sama Tuhan. Kenapa? Ya itu sebetulnya sahabat yang dicatat Alkitab tuh yang kayak gitu saudara. Nah, jadi hal pertama yang kita bisa belajar dari kisah ini yaitu kita jadi anak Tuhan. Bisa jadi hidup mulutnya agape, tapi seperti Petrus, hatinya masih filia. Seringkali masih banyak syarat saudara yang kita berikan kepada Tuhan ya saudara. Itu hal pertama. Hal kedua yang kita bisa belajar ini. Yesus tapi memberikan kepada kita kesempatan untuk terus bertumbuh dalam kasih kepadanya. Kita baca satu ayat lagi, Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara kasih Tuhan, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus yang awalnya dari agape, lalu kemudian di pertanyaan ketiga Tuhan turunkan menjadi filia atau fileo, saudara. Ini menunjukkan bahwa ada tingkatan kasih, saudara, yang Tuhan inginkan Petrus miliki kepadanya. Ya, ketika Petrus belum mampu untuk agape, Alkitab mengatakan Tuhan menurunkan standar kasih dari Petrus dan menerima kondisinya dan sekaligus memberitahukan kepada Petrus bahwa yang diharapkan Tuhan adalah Petrus agape dengan Tuhan. Ya saudara kasih Tuhan. Jadi kasih yang terus bertumbuh kepada Tuhan adalah sesuatu yang tentu sangat Tuhan harapkan terjadi dalam hidup murid-muridnya, termasuk Anda dan saya, saudara. Nah mungkin hari ini kita masih seperti Petrus, mengasihi Tuhan dengan filia. Masih ada timbal baliknya, saudara. Masih ada syaratnya untuk mengasihi Tuhan. Sudah setia yang harusnya diberkati dong Tuhan. Sudah baca firman yang harusnya kaya dong Tuhan. Sudah ke gereja yang harusnya diperlancar dong Tuhan. Nah seperti itu. Nah saudara kasih Tuhan, sebetulnya dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kasih filia seperti itu juga diterima oleh Tuhan, saudara. Meskipun kasihnya masih filia, sebetulnya Tuhan menerima kok kasih itu. Buktinya apa? Buktinya Tuhan tidak marah kepada Petrus. Dia tidak berkata, kenapa kok kamu jadi muridku sampai hari ini masih filia? Harusnya kamu agape dong. Aku sudah bangkit nih, aku sudah mau pulang ke surga, kok belum agape? Enggak saudara. Dia berkata pada akhirnya, kau filia? Ya udah enggak apa-apa. Sementara ini kau filia, oke lah enggak apa-apa. Nah saudara kasih Tuhan, kasih filia juga diterima oleh Tuhan. Buktinya Tuhan tidak marah. Tetapi mari kita juga belajar untuk mengerti bahwa sebetulnya dalam hidup murid-muridnya, Anda dan saya, Tuhan menginginkan ada pertumbuhan tingkatan kasih, saudara. Jangan berhenti di filia, tapi mari kita terus bergerak sampai menjadi agape dengan Tuhan. Karena itulah yang Dia inginkan, saudara. Marilah kita terus bertumbuh ke kasih agape dengan Tuhan. Di mana kita mengasihi Tuhan, bukan karena Dia telah memuaskan segala yang kita minta. Bukan karena Dia sudah menjawab semua doa kita. Tetapi kita mengasihi Dia karena pribadinya. Karena kita makin lama makin mengenal Dia seperti apa. Mengenal pribadinya, saudara. Sehingga kita percaya bahwa sekalipun rencana Tuhan berbeda dengan rencana saya, kehendak Tuhan berbeda dengan
kehendak saya enggak apa-apa. Aku tetap cinta Tuhan. Aku tetap mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup saya. Nah, saudara kasih Tuhan, satu hal lagi yang bisa kita melihat bahwa kalau kita perhatikan di kisah tadi dikatakan bahwa di pertanyaan yang ketiga, Petrus menjadi sedih karena hanya bisa menjawab filia dan belum bisa menjawab agape dengan Tuhan. Padahal dia telah mengalami kasih Tuhan, mengerti firman Tuhan, telah mengalami pertolongan Tuhan, telah merasakan kasih Tuhan yang agape kepadanya. Nah, perasaan sedih ini ditulis sebetulnya untuk mengajarkan kepada kita bahwa perasaan sedih yang dimiliki oleh Petrus ini adalah sebetulnya perasaan yang baik untuk kita miliki sebagai murid-murid Tuhan. Yaitu perasaan sedih kalau kita menyadari bahwa kasih kita kepada Tuhan kok tidak pernah meningkat. Ya, jangan jadi anak Tuhan yang kalau kasihnya kepada Tuhan nggak meningkat, cuek, saudara. Jangan jadi anak Tuhan yang kalau kasihnya dengan Tuhan bertahun-tahun gitu aja, nggak peduli, nggak ada rasa sedih. Itu nggak oke, saudara. Yang oke adalah seperti yang ditulis di sini. Kenapa ditulis Petrus sedih? Karena sebetulnya dia pengen mengasihi Tuhan dengan agape. Tapi dia sadar hari itu dia belum bisa. Tapi dia pengen, saudara. Dia ingin mengasihi Tuhan dengan agape. Nah, perasaan seperti inilah yang harusnya juga kita miliki, Anda dan saya miliki. Hari ini mungkin kita masih cinta Tuhan lebih banyak filianya mungkin. Tidak apa-apa, itu diterima Tuhan. Tapi miliki kesedihan juga. Kalau kita terus filia dan gak pernah berubah ke agape dengan Tuhan. Seperti yang dicatat di kisah ini, saudara. Jadi, sebentar lagi kita mau masuk tahun baru, Bapak dikasih Tuhan. Mari punya kerinduan seperti ini, punya kesedihan seperti ini. Tuhan, masuk tahun yang baru Tuhan. Kasihku padamu ini sudah meningkat belum? Apa aku masih filia atau sepanjang tahun? Ataukah sudah mulai muncul kasih-kasih agape dalam hidupku kepada Tuhan? Jadi Petrus sedih karena sebetulnya dia pengen agape dengan Tuhan. Pengen mengasihi Tuhan dengan segala yang dia miliki. Tapi dia sadar hari itu dia belum mampu melakukannya, saudara. Tapi kalau kita baca sejarah kisah hidupnya Petrus, di kemudian hari sejarah mencatat bahwa Petrus ini menggenapkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Jadi agape. Karena apa? Di akhir hidupnya dia mati sebagai martir, saudara. Dia disalib terbalik dengan kepala di bawah. Dia berkata, aku tidak layak disalib seperti Tuhan, salibkan aku dengan kepala di bawah. Jadi dia mati sampai akhir hidupnya mempertahankan apa? Cinta agape kepada Tuhan. Nyawa pun Tuhan aku kasih. Dia buktikan, saudara, kasihnya sudah berubah. Enggak lagi filio, enggak lagi filia, sudah jadi agape. Ya, dan ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Menjelang tahun berakhir, mari saudara minta Tuhan mengkoreksi hati kita. Ya, apakah kita sudah mulai muncul agapenya, saudara? Ya, saya berdoa itu terus keluar dalam hidup kita. Ya, jangan berhenti di filia tapi bertumbuh menjadi agape karena itu yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, ada satu cerita, kisah nyata di tahun 80-an ada seorang pemuda umur 20-an bernama Joseph, saudara. Suatu hari si Joseph ini anak Tuhan, saudara. Dia suatu hari bertunangan dengan kekasihnya, kemudian tragedi menimpa, saudara. Waktu mereka ini sudah mau menikah, persiapan pernikahan sudah disiapkan, harinya sudah ditetapkan, saudara, dan mereka mau melangsungkan pernikahan. Sehari sebelum pernikahan, tunangannya tenggelam, saudara, di sebuah danau dan meninggal, saudara. Sehari sebelum pernikahan. Joseph ini begitu terpukul, saudara. Dia syok melihat tubuh kekasihnya diangkat dari air, saudara. Dia mengalami syok, saudara. Tapi sejarah mencatat dia berusaha menguatkan imannya dan kasihnya kepada Tuhan meskipun itu sangat-sangat berat, Bapak Ibu. Kemudian dia nggak kuat tinggal di daerahnya, dia pindah ribuan mil ke tempat yang lain, ke negara yang lain. Dan di sana dia bertemu dengan seorang wanita lain, mereka jatuh cinta, saudara. Dan kemudian mereka berencana untuk menikah. Apa yang terjadi? 6 minggu sebelum mereka menikah, saudara, tunangannya si perempuannya ini kena TBC, saudara, tuberkulosis dan mati, saudara. Pukulan kedua dalam hidupnya, saudara. Dia begitu berat rasanya, saudara. Hatinya hancur, saudara. Tapi Joseph ini bertekad untuk tidak kehilangan iman. Dia bertekad untuk gimana caranya, meskipun sakit aku mau tetap setia. Ya kepada Tuhan. Akhirnya dia memutuskan daripada dia larut dalam kesedihan. Aku akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi dia
bertekad melayani, membantu orang lain, orang-orang miskin, orang-orang nggak punya, saudara. Dia mau melayani Tuhan aja sepenuh waktu. Jadi karena dia sebetulnya anak orang yang cukup mampu, saudara. Dia jual semua yang jadi miliknya dia, harta yang dia punya dia jual, saudara. Dia kasih ke orang miskin, dia mengabdikan hidupnya kepada orang yang cacat dan orang yang miskin. Dia berkhotbah di gereja, dia menginjil di mana-mana. Meskipun waktu dia menginjil seringkali orang gak suka, dia dicela, saudara, dilempari buah busuk, saudara. Dia tetap berusaha untuk mengasihi Tuhan, menjaga imannya kepada Tuhan. Meskipun memang sangat-sangat berat, ya sangat-sangat kena ke mentalnya dia, saudara kasih Tuhan. Beberapa tahun kemudian, saudara, dia terima kabar bahwa ibunya yang ada di negara asalnya sakit parah, saudara. Dia tidak bisa pulang karena dia nggak punya uang. Semua uangnya dia kasih untuk pelayanan. Dia nggak bisa pulang, saudara. Akhirnya yang bisa dia lakukan, dia ambil satu kertas, dia berdoa, dia tulis puisi di kertas itu. Lalu dia kirimkan puisi itu ke ibunya, saudara. Dia salin juga puisi itu untuk dia simpan, tapi satu dia kirim ke ibunya dengan harapan ibunya terhibur dan bisa menguatkan iman ibunya ketika membaca puisi yang dia kirimkan, saudara. Sudah itu dia simpan salinannya di laci mejanya dan dia melupakannya setelah itu, saudara kasih Tuhan. Beberapa waktu kemudian dia mendapat berita bahwa ibu yang dia kasih juga meninggal karena sakit itu, saudara. Joseph merasa kesedihan mendalam, saudara. Orang-orang yang dia cintai, ya berpulang, saudara. Tapi dia berjuang untuk tetap beriman dan mengasihi Tuhan meskipun rasanya sudah hampir gila, saudara. Ya dia tetap berusaha untuk tetap menjaga iman kepada Tuhan. 30 tahun kemudian, saudara, si Joseph sakit. Tubuhnya lemah, pikirannya lelah, saudara, mentalnya banyak goncangan dengan tragedi yang dia hadapi, saudara. Ya sudah sakit, saudara. Lalu ada seorang temannya bernama James yang mengajaknya ke rumahnya, tinggal bersamanya dan merawat si Joseph ini. Dan suatu hari Joseph yang sakit keras ini ingin temannya menuliskan surat wasiat terakhir buat dia. Dia merasa sudah gak kuat lagi, tolong temanku James tulis surat wasiat bagi. James pergi ke meja Joseph tadi, saudara, dan membuka laci mejanya. Dan dia menemukan di situ ada salinan puisi yang dia kirim ke ibunya bertahun-tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, saudara. Dia buka, si James itu ambil kertas itu, dia buka, dia baca liriknya, saudara. Dia baca puisinya itu. Dan dia berkata kepada sahabatnya Joseph, Joseph, dari mana kamu bisa mendapat puisi yang begitu indah ini? Joseph berkata, aku dan Tuhan yang menulisnya. Itu salinan puisi yang aku kirim untuk ibuku 30 tahun yang lalu. Dan sejarah mencatat tidak lama kemudian Joseph ini meninggal dalam sakit parah yang diteritanya. Dan dia tetap setia sebagai hamba Tuhan sampai akhir hidupnya. Oleh temannya, saudara, puisi itu akhirnya dengan beberapa langkah, saudara, berhasil dikirimkan kepada seorang komposer dan dijadikan sebuah lagu yang berasal dari puisi yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang berjuang tetap setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya meskipun menghadapi keadaan yang tidak mudah. Dan lagu itu akhirnya menjadi lagu yang memberkati jutaan orang di seluruh dunia. Apa lagunya? Tolong diklik. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptation. Is there trouble anywhere? Tolong diklik satu kali lagi. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Lirik yang ketiga. Are we weak and heavy laden, cumbered with a lot of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer.
Do thy friend despise forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Artinya apa? Betapa sahabat yang kita miliki dalam Tuhan. Semua dosa dan duka kita harus ditanggung. Sungguh hak istimewa membawa segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Oh, betapa sering kita kehilangan damai. Oh, betapa sakit yang kita harus tanggung. Semua itu karena kita tidak membawa segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Sudahkah kita mengalami cobaan dan godaan? Apakah ada masalah di mana saja? Kita harusnya tidak pernah putus asa. Bawalah kepada Tuhan dalam doa. Bisakah kita menemukan teman yang begitu setia, yang akan berbagi semua kesedihan kita? Yesus tahu setiap kelemahan kita. Bawalah kepada Tuhan dalam doa. Apakah kita lemah dan berbeban berat, terbebani dengan beban berat? Juru selamat yang berharga tetap menjadi tempat perlindungan kita. Bawalah kepada Tuhan dalam doa. Apakah teman-temanmu membencimu dan meninggalkanmu? Bawa itu kepada Tuhan dalam doa. Dalam pelukannya dia akan mengambilmu dan melindungimu. Dan engkau akan menemukan penghiburan di sana. Saudara kasih Tuhan. Ya, luar biasa saudara. Hidupnya enggak mudah. Hidupnya berat, depresi saudara. Tapi dari situ munculnya, what a friend we have in Jesus. Saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini saudara kita belajar dua hal. Pertama, seorang bisa mulutnya mengaku agape, tapi hati dan perbuatannya masih filia dengan Tuhan saudara. Kedua, meskipun begitu Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk bertumbuh di dalam kasih. Sehingga makin hari kasih kita tidak berhenti di hanya filia. Tapi Tuhan kasih kesempatan buat kita jadi agape dengan Tuhan. Sampai nanti akhirnya di hari terakhir saudara kita ada di dunia. Kita bisa bilang what a friend we have in Jesus. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari kisah murid-Mu Petrus, Tuhan. Dan biarlah firman boleh menjadi tidak hanya sekedar inspirasi, tapi menjadi rema buat hidup kami, yang membuat kami juga memiliki kerinduan dan kesedihan untuk ingin kasih kami kepadamu, terus meningkat dalam hidup kami, selama tahun-tahun pengiringan kami kepadamu. Tuhan, dan lebih lanjut Allah Roh Kudus berbicara kepada kami, biar kami boleh didapati makin berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Cek. Shalom. Mohon waktunya sebentar sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2025. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk melakukan tindakan kasih dalam keluarga, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 1-4 yang berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Silakan. Ibadah raya onset minggu depan tanggal 21 Desember 2025 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Yohana Tan. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dalam ibadah raya onset minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri.
Untuk anggaran dana yang dibutuhkan acara Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 GBI Semarang Indah adalah sebesar Rp37.600.000 dengan rincian yang dapat dilihat di layar LCD yang ada di depan. Adapun persembahan yang telah diterima sampai dengan tanggal 13 Desember adalah sebagai berikut. Saldo Natal tahun 2024 sebesar Rp8.056.500, janji iman panitia Rp5.630.000 dan persembahan jemaat dan donatur sebesar Rp23.290.000. Sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp623.500. Hari ini kami sampaikan amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru untuk mendukung acara tersebut di atas. Jemaat dapat memberikan persembahannya melalui amplop yang telah kami sediakan. Panitia Natal masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat melalui acara door prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu yang mau berpartisipasi dapat menghubungi sekretariat gereja atau salah satu panitia Natal atau saudara Diu. Adapun door prize yang telah diterima oleh panitia, 1 buah rabbit mop, 1 buah rice box, 11 buah beras masing-masing 5 kilo, 6 buah minyak masing-masing 2 liter, 6 buah kaos, 4 buah teko minyak, 3 buah botol minum, 1 buah mixer kue, 1 buah setrika, 1 buah mini travel cooker, 1 buah tepak, 1 buah dispenser, 1 buah food carrier, 1 buah rice bowl, 2 buah kanister, 1 buah scan diffuser, 11 pack gula pasir masing-masing 1 kilo, 6 buah paket sembako, 2 buah meja tulis, 4 buah kursi plastik, 2 buah stand fan, dan 1 buah grand press. Untuk info acara Natal dan Tahun Baru GBI Semarang Indah, Kamis 25 Desember 2025 Christmas Carol jam 5 sore dilayani oleh Pendeta Petrus Gunawan. Dress code kaos biru seragam CBI 2025. Dan Kamis 1 Januari 2026 New Year Blessing jam 5 sore dilayani oleh Pendeta Muda Samuel dan Pendeta Pratama Yohan Immanuel. Untuk dress code casual atau bebas. Dan maaf untuk acara Natal dan Tahun Baru tidak tersedia tayangan secara online streaming maupun tunda. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan ada disediakan papan untuk setiap kita boleh memberikan kesan dan pesan untuk 12 kebiasaan baik yang sudah ada dan nanti akan dikomentasikan sebagai kedepannya gereja kita. Dan itu boleh jadi berkat juga buat kita yang boleh membacanya. Dan kita akan menaikkan pujian lagu GBI Semarang Indah kita. Dan boleh lagi saya minta Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita boleh sama-sama menyanyikan pujian.
Dulu ku berjalan dalam jalanku sendiri, tidak melakukan apa yang kau mau. Lewat kelahiranmu kau beri hidup baru. Hidup ini milikmu Tuhan, pakailah aku. Kau bentukku jadi baru. Hatiku ini rindu menyenangkanmu. Aku dikubahkan oleh kasih-Mu, dikuduskan jadi terang-Mu. Setiap nafas dan langkahku kan memancarkan kasih-Mu. Aku diubahkan oleh kasih-Mu, dikuduskan jadi terang-Mu. Setiap nafas dan langkahku kan memancarkan kasih-Mu, Tuhan. Ku berjalan dalam jalanku sendiri, tidak melakukan apa yang kau mau. Lewat kelahiranmu kau beri hidup baru. Hidup ini milikmu Tuhan, pakailah aku. Kau bentukku jadi baru. Hatiku kini rindu menyenangkanmu. Aku diubahkan oleh kasih-Mu, dikuduskan jadi terang-Mu. Setiap nafas dan langkahku kan memancarkan kasih-Mu. Aku diubahkan oleh kasih-Mu, dikuduskan jadi terang-Mu. Setiap nafas dan langkahku kan memancarkan kasih-Mu. Aku diubahkan oleh kasih-Mu, dikuduskan jadi terang-Mu. Setiap nafas dan langkahku kan memancarkan kasih-Mu, Tuhan. Cek. Ya, mari kita sekali datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat kasih-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bisa beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu, menerima firman-Mu dalam hidup kami, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari dan pulang dalam berkat kasih karunia-Mu. Biar berkat-Mu Kau curahkan atas hidup kami. Bapak kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Amin. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Amin. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Amin. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Amin. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan luar biasa. Amin. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidup berhasil, beruntung dan berkemenangan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang begitu mencintai kita datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, Amin.